Sekarang, ketemu psikolog itu udah nggak tabu lagi. Konsultasi malah dianggap bagian dari self-care, self-awareness, bahkan merambah jadi lifestyle. Psikolog itu teman, tapi banyak yang nggak sadar kenapa sih kita datang ke psikolog. Katanya kita disiapkan buat Indonesia emas, tapi gimana mau maju kalau isi kepala masih penuh trauma yang belum selesai. Oke Zoners, tahu nggak sih, beberapa tahun terakhir psikolog makin populer banget di kalangan Gen Z. Sekarang, ketemu psikolog itu udah nggak tabu lagi. Konsultasi malah dianggap bagian dari self-care, self-awareness, bahkan merambah jadi lifestyle. Media sosial, film, podcast, dan konten yang FYP di TikTok kamu itu ngebantu banget untuk membangun persepsi positif soal ini. Psikolog sekarang laris banget loh, baik di klinik, aplikasi, atau ruang digital publik. Fenomena ini setidaknya menunjukkan dua hal. Satu, kesadaran Gen Z soal kesehatan mental yang semakin tinggi. Dua, budaya kita bergeser dari yang dulu suka menekan emosi, sekarang jadi lebih aktif mengelola emosi. Data bilang nih Oke Zoners, sebanyak 42% Gen Z di survei global pernah cari bantuan profesional buat kesehatan mental. Bahkan, menurut Harmony Healthcare IT, sebanyak 46% dari kita udah dapat diagnosa gangguan mental. Belum lagi, sebanyak 37% yang ngerasa punya masalah, tapi belum cek ke dokter. Jadi, jangan kira ini cuman track TikTok yang FYP atau cuman kepo timeline teman kamu doang ya. Mulai dari hal kecil misalnya, dia udah baca chat aku, tapi belum bales. Aku salah apa ya? Sampai misalnya hal yang berat, aku kerja keras banget, tapi kok tetap ngerasa nggak cukup ya. Kita hidup di dunia dengan ekspektasi yang tinggi, tapi realitanya kadang nggak seimbang. Makanya, konsultasi ke psikolog sekarang bukan hal tabu lagi, tapi justru kebutuhan yang perlu dan harus diperhatikan. Sadar gak sih Oke Zoners, sekarang banyak banget buku self-help yang ditulis sama penulis-penulis keren. Coba deh, intip rak buku di toko daring. Buku self-help udah kayak genre pop, naik 11% dalam setahun. Menurut data Gramedia, genre ini masuk 5 besar paling laris. Buku-bukunya bahas hal-hal yang related banget sama kita, kayak overthinking, inner child, relationship yang toxic, bahkan sampai burnout soal kerjaan. Nggak heran deh kalau makin banyak yang mulai peduli sama kesehatan mental lewat baca buku kayak gini. Buku Filosofi Teras misalnya, yang ngajarin kita buat nggak reaktif dan nerima hal yang nggak bisa kita kendalikan. Cocok banget sama hidup kita yang serba cepat sekarang. Atau buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna. Belum lagi buku yang judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, sampai buku yang ngajarin kita untuk melepaskan yang bukan milik kita, alias move on. Oke Zoners, udah pada move on belum? Brian Krishna bilang, dia nulis buku itu terinspirasi dari cerita temennya yang berjuang melawan depresi. Penulis-penulis self-help sekarang makin banyak, dan mereka nulis buku bukan dari Menara Gading, tapi dari ruang-ruang hidup yang kita kenal. Salah satu penulis pernah bilang, dulu orang nulis buat ngajarin, sekarang saya nulis karena kita semua lagi belajar bareng. Self-help bukan sekedar genre, tapi cermin yang kita baca supaya tahu kalau apa yang kita rasain itu adalah hal yang wajar. Lalu bener gak sih psikolog sekarang lagi laris dan jadi tren, atau cuman ilusi media sosial? Oke Zoners, data bilang kalau lebih dari 60% Gen Z pernah kepikiran buat konsultasi psikolog, dan 1 dari 4 udah pernah nyoba. Psikolog sendiri bilang, anak muda nggak harus nunggu rusak dulu baru datang. Banyak yang datang cuman buat ngerti perasaan sendiri, atau sekedar butuh tempat aman untuk jujur. Nah ini generasi yang pintar banget bilang, aku nggak apa-apa kok. Padahal sebenarnya nggak baik-baik aja. Dan di depan psikolog, barulah kita bisa berhenti pura-pura kuat. Menurut Dr. Lindsay O, psikolog klinis, beberapa tahun terakhir dia melihat lonjakan signifikan anak muda yang cari layanan psikolog. Sementara itu, Dr. Michael yang seorang psikolog juga bilang kalau larisnya kunjungan ke psikolog ini karena tekanan akademik, sosial, dan media sosial yang bikin stres Gen Z makin berat.
Makanya mereka cari bantuan buat ngelola beban psikologis itu. Jadi ini bukan cuman tren FYP, tapi ini kebutuhan nyata ya Okezoners. Psikolog itu teman, tapi banyak yang nggak sadar kenapa sih kita datang ke psikolog. Kadang kita cuma butuh tempat untuk merasa, bukan ditanya, bukan dinasehati, tapi cuma didengar. Teman itu penting, tapi bisa kadang mereka juga bisa capek atau malah jadi toksik tanpa sadar. Psikolog nggak hadir buat ngasih jawaban, tapi bantu kita nemuin jalan pulang ke dalam diri kita sendiri. Kadang kita baru sadar betapa kacau kepala ini saat duduk di ruang itu. Terus ditanya, kalau kamu bisa ngomong ke dirimu 10 tahun lalu, kamu mau bilang apa? Dan tiba-tiba, semua air mata jatuh tanpa aba-aba. Kita ini generasi yang mencintai diri sendiri, bukan karena egois, tapi karena kita nggak mau mewarisi luka yang sama. Katanya kita disiapkan buat Indonesia emas, tapi gimana mau maju kalau isi kepala masih penuh trauma yang belum selesai? Self-care itu bukan cuma soal liburan ke Bali atau skincare malam di malam hari, tapi duduk dan jujur sama diri sendiri. Jujur itu memang sakit, tapi dari situ kita belajar bahwa merawat diri bukan tanda kelemahan. Minta bantuan bukan tanda gagal, justru sebaliknya, itu tanda kekuatan. Jadi, kalau ada yang bilang anak sekarang manja, dikit-dikit ke psikolog, dikit-dikit ke dokter, kita bisa jawab, kami bukan manja, kami cuman gak mau tumbuh dalam diam seperti kalian dulu. Karena mencintai diri sendiri itu bukan soal ego, tapi soal bertahan. Dan kami memilih untuk bertahan.